wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samiin, Bu Maria Ulfa. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, oke baik. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Bagaimana perasaannya Pak Samiin? Alhamdulillah bahagia, senang Pak karena sudah bisa mendekati bulan Ramadan ini. Oke, baik ya. Pada kesempatan kali ini yang berperan sebagai observer adalah saya Ramadan Syaputra, kemudian Pak Samiin berperan sebagai coach, dan Bu Maria Ulfa akan berperan sebagai coaching. Oke, kira-kira nih Pak Samiin sebagai coach, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Madan. Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Maria Ulfa. Maka saya akan melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita. Yang pertama saya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, tanggung jawab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian Pak Madan. Oke, baik. Sepertinya sudah sangat siap ya Pak Samiin ya. Kemudian saya ingatkan Pak Samiin, jangan lupa ada 3 kompetensi inti untuk coaching kali ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh ya, presence, kemudian ada mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, tetap semangat Pak Samiin dan Bu Maria Ulfa. Silahkan, selamat bekerja. Silahkan dimulai coachingnya. Ya, baik, terima kasih Pak Madan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Maria Ulfa? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, gimana nih perasaannya hari ini? Perasaannya hari ini campur aduk Pak. Ada senangnya, ada galaunya juga. Makanya saya mau cerita nih sama Bapak. Oke, bahagia kan udah siap beli baju rakyat, udah siap ke raya nampaknya nih ya. Baik, Bu Maria Ulfa. Jadi kira-kira nih apa sih nih tujuan nih Bu Maria Ulfa nih hari ini? Gini Pak, tujuan saya nih, saya mau cerita-cerita nih sama Bapak, mau cari solusi dari masalah yang saya hadapi dalam kelas ya Pak. Jadi akhir-akhir ini Pak, murid saya ini minat belajar mereka itu berkurang. Nah, jadi saya mau sharing sama Bapak nih, mau cari solusi gimana sih biar supaya minat belajar murid saya ini kembali meningkat seperti biasanya gitu Pak. Oke, baik. Berarti tujuan Ibu hari ini mencari solusi agar permasalahan dalam arti untuk meningkatkan minat belajar siswa. Begitu ya Bu Ulfa ya? Iya, betul Pak. Oke. Jadi kira-kira nih masalah yang terjadi kira-kira yang sangat dominan yang Ibu hadapi apa nih kira-kira? Jadi gini Pak, pada saat saya menyampaikan materi saya gitu sama murid-murid saya, mereka itu tidak fokus gitu Pak. Jadi anak-anak saya ini ada yang dia mengganggu temannya, ada yang jalan-jalan gitu. Jadi mereka merasa seperti kurang tertarik kepada materi pembelajaran saya Pak. Baik, jadi ketika masalah yang Ibu hadapi itu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini kira-kira? Untuk mengatasi masalah itu Pak, yang sudah saya lakukan, saya sudah membuat perubahan dalam ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian juga saya sudah membuat ice breaking Pak. Jadi nanti pada saat murid saya lihat mulai bosan, jadi saya ajak mereka untuk melakukan ice breaking. Tapi perubahan itu juga nggak berjalan dengan baik, maksudnya nggak tetap gitu. Jadi nanti pada saat sudah ice breaking ya mereka semangat, tapi nanti kalau udah apa ya kembali. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada upaya ya selama ini yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira berarti
untuk perubahannya sejauh seperti apa yang tahapan Ibu lakukan itu, dalam arti yang sudah Ibu lakukan itu ada nggak sih membuat perubahan yang signifikan? Ya, perubahannya tadi Pak, perubahannya sifatnya sementara gitu. Jadi nanti pada saat mereka bosan, saya ajak mereka ice breaking, ya mereka semangat lagi gitu. Tapi nanti kalau sudah belajar lagi, nanti bisa menurun lagi gitu. Jadi belum terlihat sekali perubahan itu di dalam kelas saya Pak. Oke, baik Bu. Jadi dengan permasalahan ini kira-kira nih apa sih yang akan Ibu rencanakan nih? Aksi apa sih yang Ibu akan lakukan nih ke depannya? Ya mungkin untuk kedepannya saya sudah ada rencana nih Pak. Ya, mudah-mudahan rencana ini nanti bisa berjalan dengan baik gitu kan Pak. Saya sudah merencanakan nanti dalam proses pembelajaran saya mau menyampaikan materi itu tidak hanya dengan metode ceramah Pak. Jadi selama ini kan saya tuh menyampaikan materi dengan ceramah aja gitu kan. Nah jadi nanti saya mungkin akan menyampaikan materi itu dengan melalui video pembelajaran Pak. Jadi nanti saya akan menggunakan laptop dan fokus untuk menampilkan video pembelajaran supaya anak-anak tertarik gitu. Mungkin dengan perubahan itu minat belajar mereka akan kembali lagi. Oke, baik Bu. Terima kasih, luar biasa nih rencana Ibu lakukan. Nah kira-kira ini rencananya kapan nih mau Ibu buat nih? Insya Allah dalam waktu secepatnya Pak, karena ini juga saya lagi proses membuat video pembelajaran. Jadi saya juga mengajak teman-teman saya gitu kan Pak, untuk melibatkan mereka dalam video pembelajaran yang akan saya buat. Oke, baik. Berarti sudah dalam jangka waktu dekat. Jadi ya mudah-mudahan apa yang Ibu ingin lakukan itu berjalan dengan lancar. Jadi selain tadi melibatkan rekan sejawat, kira-kira siapa lagi yang Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Selain rekan sejawat, mungkin nanti dalam pembelajarannya juga Pak, saya juga berencana melibatkan anak-anak secara langsung. Jadi nanti sebagai modelnya nanti saya bisa mengajak anak-anak tampil ke depan kelas gitu Pak. Jadi kan dengan melibatkan mereka, jadi mungkin mereka akan jadi fokus ke pembelajaran gitu. Baik, mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan Ibu tetap semangat ya dalam membuat perubahan dan supaya meningkatkan minat belajar siswa tadi, dan tujuan Ibu tercapai dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas coaching kita pada hari ini. Kira-kira nih closing statement Ibu nih, kira-kira nih apa nih yang Ibu mau sampaikan? Saya berterima kasih kepada Bapak karena melalui coaching ini yang selama ini nggak terpikirkan oleh saya. Jadi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, saya dapat menggali ide-ide yang selama ini nggak terpikirkan oleh saya gitu Pak. Jadi melalui coaching ini jadinya saya menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya di dalam kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Jadi semoga rencana yang Ibu akan lakukan ini mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan dan terus kompak bekerja sama sehingga apa yang Ibu inginkan tadi tercapai. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tetap semangat Bu Ulfa, terus berjuang melakukan pencerahan dan terutama untuk pendidikan di Indonesia kita semakin maju. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, luar biasa sekali ya coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Samiin barusan ya, dengan coachingnya Bu Maria Ulfa. Tadi sangat bagus sekali ya, karena sepertinya sudah memang disiapkan dengan matang gitu ya, sudah ada titik temu, kemudian tadi sudah menemukan solusi juga tadi si coachingnya secara keseluruhan yang sudah saya lihat ini sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian tadi ada 3 kompetensinya, kehadiran penuh sudah dilakukan juga tadi oleh Pak Samiin sebagai coach, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan rasa, kemudian ada empati juga sudah dilakukan tadi. Kemudian tadi ada Pak Samiin ini hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing Bu Maria Ulfa sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahannya. Oke, sangat baik sekali ya, saya rasa cukup sekian coaching kita kali ini ya. Hebat, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing.
Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Madan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih Bu Elpida, Pak Edi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini juga kan? Alhamdulillah sehat. Gimana nih perasaannya pada pagi hari ini Bu Elpida dan Pak Edi? Senang, Pak. Alhamdulillah senang, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan coaching ya. Maka nanti yang menjadi coachnya adalah Bu Elpida, kemudian coachnya adalah Pak Edi. Nah, kemudian perlu saya tanyakan nih, kira-kira untuk Ibu Elpida nih, persiapan apa sih yang sudah disiapkan untuk melakukan coaching ini? Iya, terima kasih Pak Samiin. Sebagai seorang coach, tentunya saya harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coach saya. Jadi untuk praktek coaching nanti saya harus menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Di mana saya juga harus menerapkan 3 kompetensi, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Saya pikir itu, Pak. Oke, luar biasa. Rupanya sudah dijelaskan, rupanya sudah tahu kompetensi yang harus dilakukan. Luar biasa, nampaknya sudah siap betul ini. Oke, kalau begitu langsung saja nih saya persilakan Bu Elpida untuk melakukan coachingnya. Iya. Terima kasih Pak Samiin. Kami langsung saja ya, saya sebagai coach. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Tetap sehat, tetap semangat. Iya Bu. Ada apa nih Pak Edi? Tadi kayaknya ada yang mau dibicarakan nih. Ya Bu, baik Bu. Di sini saya ingin meminta waktu Bu ke Ibu beberapa waktu karena ada yang ingin saya ceritakan Bu mengenai keluhan saya di kelas Bu. Oke. Jadi tujuan dari pembicaraan kita apa nih Pak Edi? Oke, baik Bu. Tujuan saya ingin mengefektivitaskan dari pembelajaran saya Bu, karena mungkin saya ceritakan sedikit ya Bu permasalahan saya. Selama saya masuk dan memberikan materi di kelas itu Bu, pada saat materinya sudah selesai tetapi waktu durasi jam pelajarannya masih tersisa Bu, dan tersisa banyak dikarenakan kami di sekolah menengah kejuruan itu untuk jam produktifnya sangat banyak Bu, apalagi kami itu di jurusan teknik komputer jaringan, pertemuannya itu 4 kali 45 menit gitu dia, sehingga pada saat saya memberikan materi di kelas secara teori, kami Bu kalau di kelas itu yang kami berikan adalah pelajaran teorinya, sedangkan pada saat teori sudah berlangsung minggu depannya baru praktek seperti itu Bu. Jadi kendala saya ini pada saat saya memberikan materi di kelas selalu itu Bu, materi sudah diajarkan tetapi waktunya durasinya masih tersisa seperti itu Bu, sehingga mungkin karena waktunya masih banyak ya terakhirnya siswanya ribut Bu, jadi tidak efektivitas gitu Bu. Oh, gitu ya Pak Edi ya. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi ini ketika mengajarkan teori di kelas, waktunya masih ada tetapi materi Bapak sudah habis gitu ya. Iya Bu, benar Bu. Nah, untuk pembelajaran yang selama ini yang sudah Bapak lakukan, yang sudah pernah dilakukan di kelas itu seperti apa Pak? Baik Bu, jadi selama ini yang sudah saya lakukan hanya metode sederhana saja sebenarnya Bu, mode ceramah. Selanjutnya saya menggunakan juga CBSA Bu, catat buku sampai habis ya, walaupun bukan hanya
bukan hanya mencatat, tetapi ya ada juga penjelasan-penjelasan saya sedikit, tetapi metode yang sudah saya lakukan mungkin masih menggunakan metode lama, ceramah dan juga mencatat gitu, Bu. Oke, setelah Bapak membuat metode ceramah di kelas, apakah ada perubahan dari siswa Bapak itu? Perubahan belum kelihatan ya, Bu, karena saya melihat itu masih monoton sistemnya, dan juga itu tadi, Bu, waktunya tadi gitu. Waktunya tadi masih kelihatan banyak sekali sisa-sisa durasinya, sehingga materi itu tadi sudah habis gitu, sedangkan waktunya masih ada gitu. Iya, jadi karena waktu yang masih ada, berarti nih Bapak harus menggali lagi nih ya kreativitas. Apa sih kira-kira agar pembelajaran di kelas itu berfokus pada siswa, dan Bapak mungkin punya rencana yang akan diterapkan di kelas nih. Nah, baik, Bu. Jadi melalui coaching ini saya kepikiran nih, Bu. Saya ingin membuat sebuah rencana atau aksi ke depannya. Saya ingin pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu, mungkin saya akan membawa media infocus ya, Bu ya, atau membuat sebuah pembelajaran berbasis media atau menggunakan video, sehingga mungkin melalui video-video yang saya tayangkan menggunakan media yang lebih edukatif lagi, sehingga waktunya tersusun cara rapi, sehingga pada saat saya memberikan materinya selesai dan waktunya juga selesai. Mungkin itu sepertinya, Bu, rencana saya ke depannya, Bu. Wah, bagus itu Pak Edi. Itu rencana yang keren menurut saya. Jadi Bapak akan membuat video pembelajaran pakai infocus, pastinya anak-anak lebih tertarik lagi. Nah, dalam membuat video pembelajaran ini, apakah Bapak membuat sendiri atau Bapak perlu bantuan dari rekan sejawat nantinya, Pak? Oke, baik, Bu. Untuk membuat sebuah video pembelajaran ini pasti saya akan berembuk dulu, Bu, kepada rekan-rekan sejawat saya, karena di sekolah kami untuk guru produktif TKJ-nya itu ada 5 orang, Ibu. Jadi saya juga mau semua permasalahan yang terjadi sama saya ini bukan hanya sama saya, Bu, terjadinya, tetapi semua guru produktif. Karena keluhannya juga sama, Ibu. Mereka itu mengeluhkan jamnya terlalu banyak jika digunakan untuk pembelajaran teori, tapi kalau untuk pembelajaran praktek tidak. Jadi dengan terlibatnya rekan sejawat yang lain juga, saya akan membuat metode pembelajaran ini secara bersama-sama dengan guru-guru yang lain juga, supaya permasalahan ini bisa teratasi seperti itu, Bu. Wah, bagus nih Pak. Berarti ada kolaborasi antara Pak Edi dan rekan sejawat. Benar, Ibu. Nah, kalau kita lihat nih Pak, dari skala 1 sampai 10, ini aksi Bapak belum ya? Nah, dari sekarang situasinya skala 1 sampai 10 berapa, dan nanti setelah dilakukan rencana aksi untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat ini, berapa target skala yang akan Bapak capai? Nah, gimana Pak Edi? Oke, baik, Bu. Untuk sebelum saya memiliki rencana aksi ini, dari skala 1 sampai 10 itu kalau saya lihat di angka 5, Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya rencana aksi saya ke depan ini dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, mudah-mudahan dari skala 1 sampai 10 ya kita bermaksimal di angka 10, Bu. Mudah-mudahan itu tercapai. Wah, luar biasa nih Pak Edi. Targetnya skala angka 10 ya Pak? Benar, Ibu. Wah, saya berharap ini bisa tercapai nih dengan rencana-rencana yang Bapak sudah susun dengan baik dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya yakin semuanya bisa terwujud ya Pak. Benar, Terus Ibu. setelah rencana Bapak ini yang akan Bapak aplikasikan nanti, kapan nih kira-kira actionnya Pak Edi? Oke, baik, Bu. Jadi ini dikarenakan juga masih libur ya, Bu ya, setelah ujian dan juga ini penyambutan bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan saya akan menerapkan rencana aksi saya ke depan ini kemungkinan di hari Senin, Ibu, minggu depan. Oke, jadi rencananya akan diimplementasikan di hari Senin. Wah, lebih cepat, lebih bagus ya Pak. Benar, Saya Ibu, berharap benar. apa yang Bapak
sudah rancang pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada siswa Bapak, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya harap ini akan memberi pencerahan dalam pembelajaran di kelas Bapak ya, dan nantinya hasil pembelajaran juga akan maksimal gitu ya Pak. Ya, Saya Bu. harap rencana Bapak akan berjalan dengan lancar. Oke Pak Edi. Baik Bu, terima kasih juga karena hari ini sudah Ibu sudah memberikan pencerahan bagi saya melalui kegiatan coaching ini yang mungkin selama ini saya masalah ini saya pendam sendiri nih Bu. Jadi secara kegiatan coaching hari ini saya mendapatkan inspirasi kegiatan dan juga saya memiliki rencana aksi ke depannya untuk melakukan perubahan untuk dalam memberikan pembelajaran teori di kelas terhadap siswa. Terima kasih Ibu atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak Edi. Oke, baik, terima kasih Ibu Elvida dengan Pak Edi yang sudah melakukan coaching. Wah, ini luar biasa nih. Kalau saya lihat nih coaching yang dilakukan hari ini sangat bagus, keren ya. Jadi sudah sampai dapat titik temunya atau solusi secara keseluruhan, sehingga tadi sampai coachingnya sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ini sangat luar biasa nih. Dan selain itu juga saya sudah melihat ya 3 kompetensi yang diharapkan, baik kehadiran penuh tadi sudah ada nampak. Kemudian pendengar aktif dengan rasa empati juga sudah terlihat tadi yang dilakukan oleh coachnya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini luar biasa. Jadi terus semangat kepada coach dan juga coachnya, sehingga apa yang sudah digali tadi dapat dilakukan. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih, tetap semangat. Sehat selalu dan pendidikan Indonesia maju. Terima kasih Pak Samiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai praktek coaching kita hari ini. Saya sebagai observer, coachnya nanti Pak Ramadan dan coachingnya Pak Samiin. Baiklah, saya ke coachnya langsung ya. Pak Ramadan, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bu Elvida. Oh iya, gini. Sebelum melakukan praktek coaching, apa nih persiapan Pak Ramadan agar praktek coachnya ini memang memenuhi target yang akan dicapai nanti? Oke, baik Bu Elvida. Adapun untuk coaching kali ini ya, saya sudah melakukan beberapa hal terkait coaching yang akan dilakukan terhadap Pak Samiin sebagai coach ya, sesuai dengan alur Tirta seperti biasanya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait alur Tirta tadi ya. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, kemudian nanti komitmen yang akan dilakukan Pak Samiin. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali. Nampaknya Pak Ramadan memang sudah mempersiapkan diri dengan baik ya, dan melatih keterampilan coachingnya. Baiklah, saya langsung lihat saja bagaimana nanti praktek coaching antara Pak Madan dan Pak Samiin ya. Oke, silakan Pak Madan dan Pak Samiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samiin. Bagaimana keadaan Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Madan gimana? Alhamdulillah. Cuman kayaknya Pak Samiin nampaknya ini ya agak-agak murung ya hari ini. Ada apa ya Pak Samiin ya? Seperti ada masalah. Iya Pak, beberapa hari yang sudah belajar saya lakukan ini bingung nih Pak. Jadi ada sih masalah yang harus saya sampaikan ke Bapak nanti kiranya. Jadi saya mau cerita nih sama saya. Oke, baik. Ini saya sepertinya pun ada waktu kosong ya Pak Samiin ya. Boleh lah sambil kita ini ya curhat jadinya ya. Boleh. Apa nih kira-kira masalahnya Pak? Oh ya, masalah yang saya hadapi nih Pak sampai saat ini memang di sekolah saya ini memang kurang sarana namanya listrik ya Pak. Jadi memang
saya kepengennya itu sebenarnya pembelajaran itu dengan menampilkan tayangan video dengan menggunakan infocus kan itu, jadi supaya anak itu bisa leluasa, jadi sehingga anak itu cepat dapat dengan visual ya kan, dengan audio ya memang itu harus memerlukan apa namanya ya tegangan listrik, dalam arti perlu listrik lagi itu Pak. Oke, baik. Jadi masalahnya ini Pak Sami ini mau melakukan ini ya, ada menampilkan media-media pembelajaran tapi terhambat terkait instalasi listrik ya, begitu ya Pak Sami ini. Iya, betul. Pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu bagaimana biasanya? Memang sampai saat ini yang sudah saya lakukan ya pembelajaran yang sudah ada ya sebatas ya ceramah lah Pak. Kemudian kalaupun ada menggunakan tayangan itu mau tak mau saya menampilkan dengan laptop yang ada, tapi memang tidak efektif sehingga anak itu walaupun sudah berkelompok tapi bergantian sehingga banyak terbuang waktu. Habis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 terakhir, ketika kelompok 1 melihat video dari laptop karena kecil kan gitu bergantian, maka yang lain bisa tidak maksimal, jadi tidak terperhatikan. Jadi seperti itu Pak gambarannya. Oke, baik. Jadi terkendala masalah waktu juga ya, selain listriknya tidak ada, kemudian juga sarana prasarana berarti ya Pak Samiin ya. Oke, baik. Iya Pak. Kemudian untuk terkait siswanya, pembelajaran dalam kelas yang Bapak lakukan bagaimana Pak? Ya memang selama ini sebatas demonstrasi sih Bapak. Kemudian ya masih manual lah dengan menggunakan buku yang ada, kemudian menjelaskan ceramah, kemudian ya pasti diskusi-diskusi apa yang kita ingin sampaikan atau yang ingin kita diskusikan itu bekerja sama, sampai yang sebatas seperti itu aja yang sudah saya lakukan sih Pak. Tapi masih kurang sih untuk apa namanya meningkatkan minat belajar itu masih belum maksimal saya rasa. Oke, baik. Pak Samiin udah pernah ini nggak coba metode baru? Bagaimana sih cara menanggulangi masalah-masalah yang seperti ini? Begitu. Sudah pernah tidak? Atau ada nih rencana yang mau dibuat ini untuk biar pembelajarannya di dalam kelas itu jadi lebih baik begitu Pak Samiin? Kira-kira ada tidak? Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Nah, memang sudah ada sih rencana gambaran yang saya ingin lakukan dengan kondisi memang walaupun listrik tak ada di sekolah saya, tapi memang saya tak boleh patah semangat, ya kan? Tetap Iya, semangat betul, Pak Sami. ya, minat belajar siswa gitu kan, agar ada juga tujuan pembelajaran sampai. Maka gambaran saya sih karena saya juga guru pendidikan agama Islam, ya terkait dengan masalah ibadah-ibadah, memang harus dengan menampilkan sesuatu, artinya ada visual, walaupun secara tidak menggunakan listrik atau tidak menggunakan infocus, maka akan saya buat itu seperti poster Pak. Saya desain sendiri, saya buat langkah-langkah, contohnya tata cara wudhu, saya akan cetak apa namanya posternya dengan besar gitu, saya taruh di apa namanya papan tulis di depan supaya anak-anak itu tadi waktunya efektif bisa langsung mengamati gambar tahapan-tahapan dalam beribadah tata cara wudhu itu gambaran saya yang saya ingin lakukan. Oke, baik, bagus sekali ya Pak Sami ini ya. Jadi memang ada alternatif solusi yang memang sepertinya bagus ini idenya. Bisa juga nanti dicontoh juga sama saya ya, karena dalam kelas juga boleh juga nih idenya. Jadi yang seperti ini sangat baik ya kalau kita mau cerita tentang permasalahan kita di kelas gitu ya Pak Simin ya. Ya mudah-mudahan pembelajaran dilakukannya bisa jadi lebih baik. Kira-kira nih Pak Samiin kapan ini mau direalisasikan? Iya, kalau bisa maunya saya secepatnya Pak, ini langsung rencana saya, kalau bisa hari ini saya langsung desain tahap-tahapannya, termasuk selain poster tadi ada juga rencana saya dengan fokus feature yang menyusun tahapan-tahapan berwudu, jadi supaya nanti bisa jadikan game, jadi supaya apa namanya bermain sambil belajar, jadi supaya menyenangkan, jadi tujuan pembelajaran baik sekali ya Pak Samin ini, jadi seperti puzzle begitu ya Pak Samin, jadi nanti anak-anak menyusun gitu ya. Baik, bagus sekali idenya ini Pak Samiin ya untuk pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran nanti menyenangkan ya bagi anak-anak ya, karena games ya. Kemudian nih Pak Samiin, ada nggak kira-kira dibutuhkan nih peran-peran teman-teman kita untuk pembelajaran Pak Samiin ini bisa jadi lebih cepat terrealisasi, lebih mudah dilaksanakan dalam kelas? Kira-kira ada tidak Pak Samiin? Iya, mungkin siapa ini Pak Samiin? Iya, yang pastinya tetap saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ya, masukan-masukan juga dari teman sejawat, berkolaborasi lah secara bersamaan, artinya dengan saya melakukan demikian tapi harus juga ada masukan dan juga ide dari kawan-kawan supaya lebih kreatif lagi.
dan sehingga juga ada juga kerjasama dengan pihak lain lah dalam hal mungkin mencetak poster tadi, karena saya juga belum ada pabrik ataupun alat untuk mencetak poster, maka juga harus bisa bekerja sama dengan tempat percetakan. Nah, mungkin demikian gambarannya Pak. Oke, baik, bagus sekali ya Pak Samin ya. Ini saya yang seperti ini, nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya bisa lihat juga ke dalam kelas Pak Samin ini nih, bagaimana sih pembelajaran dalam kelas berubahnya begitu ya. Berarti komitmen untuk kedepannya apa yang Bapak mau buat ini dilakukan di dalam kelasnya? Iya, baik, komitmen saya itu sebenarnya tetap bagaimana pembelajaran yang saya lakukan itu ya dapat menyenangkan, bahagia ya, dengan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya lakukan, sehingga memang tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan metode-metode pembelajaran yang saya lakukan itu memang betul-betul tidak membuat anak-anak itu ya monoton, tidak membuat anak stres, artinya memang betul-betul menyenangkan, dan juga memang dengan alat atau media yang saya lakukan itu memang betul-betul bisa menambah kompetensi siswa dan arti paham, dan sampailah tujuan pembelajaran kepada mereka semua. Itu demikian Pak Madan. Oke, baik, bagus sekali idenya Pak Samin ya. Mudah-mudahan pembelajaran dilakukan dalam kelas jadi lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya ya. Kemudian juga jadi lebih efektif. Ini juga nanti bisa dicontoh untuk guru-guru yang lain yang terkendala masalah kelistrikan di dalam kelasnya. Terima kasih Pak Samin udah meluangkan waktu ya. Ini mau curhat sama saya pula ini. Kebetulan ya, mudah-mudahan nanti bisa dicarikan solusi juga bagi teman kelas yang lain ya. Sangat baik ya Pak Samin ya. Baik. Ya, terima kasih juga kepada Pak Madan yang telah memberikan solusi dan juga menggali potensi saya, sehingga saya tahu jalan keluar yang saya akan lakukan. Jadi terima kasih juga Pak Madan. Mudah-mudahan sukses terus kita ya Pak. Semangat terus Pak Samin. Oke, amin. Semangat juga untuk Pak Madan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sejauh pengamatan saya, praktek coaching yang dilakukan Pak Madan dengan Pak Samin ini keren ya, luar biasa. Tampilan coachingnya sudah bagus. Tadi saya lihat alur tirtanya sudah kelihatan ya. Di situ sudah ada menetapkan tujuan dari praktek coachingnya, kemudian ada identifikasi masalah. Tadi coachnya sudah menerapkan kompetensinya sebagai seorang coach yang baik ya. Sudah ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, penuh empati kepada coachnya, menggali terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menemukan ide-ide yang cemerlang bagaimana mengatasi dari masalah yang sedang dihadapi, dan juga coachnya sudah mampu ya dengan kesadaran penuh fokus kepada coach dengan terus menatap mata ya walaupun virtual, terus fokus tanpa melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan itu sudah kelihatan di sini ya. Intinya bagus sekali, dan tadi coach juga sudah bisa menemukan dan menetapkan rencana kapan nih actionnya dilakukan, dan tetap berkomitmen dan bertanggung jawab dengan rencana yang akan dilakukan. Ya, sejauh pengamatan saya praktek coaching ini sudah dilakukan dengan baik ya. Dan kalau saya lihat tadi dari skala 1 sampai skala 10 ini udah bagus, bisa di angka 8. Ya, semoga kita bisa tetap menerapkan ini di pembelajaran kita, di kelas kita, di sekolah kita masing-masing, dan juga mengimbaskan ya kepada teman-teman supaya memang tetap menerapkan praktek coaching ini di dalam pembelajaran kita di sekolah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.